Oh iya ya. Makan pepaya di kupas rata. Belah ketupat tiada berserat. Harap jawab salam saya. Semoga selamat dunia akhirat. Malam-malam ke pasar raya beli batu intan permata. Siapa yang jawab salam saya, mudah-mudahan kaya raya. Mudah kaya, aminnya kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, al-khusus akhinal mahbub Ustaz Abdurrahman Ahmad, Ustaz Abdurrahman Sadido, Ustaz Faisal, Bapak Kiai Ustaz Abdurrahman Ahmad, dan Habib Reza yang belum hadir. Bapak Ibu semua yang hadir yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebelum berangkat tadi mules-mules, gak enak badan. Saya minum obat terus berangkat. Asbab kesini mudah-mudahan sembuh. Kita baca umul kitab untuk orang tua kita yang sudah tiada, semoga Allah lapangkan alam kuburnya. Jikalau di antara yang hadir ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang sempit Allah lapangkan, yang sulit Allah mudahkan. Putra putri anak cucu yang pesantren Allah berikan ilmu yang manfaat. Yang menuntut ilmu berikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila man tabi'ahum bi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu sudah kenal sama saya belum? Sebenarnya nggak ada perlunya buat mengenal, tapi mengenalkan diri boleh kan? Boleh. Ini sebagai wasilah kita, mudah-mudahan kita nanti bisa berjumpa di hadapan Allah dalam surganya. Kalau Bapak Ibu yang duluan mau masuk surga nggak ketemu saya, tolong cari saya. Saya nama Zuni Nur Rahim, anak ketujuh dari 11 bersaudara. Saya lahir tahun 77. Anak ketujuh. Anak saya sekarang 7. Istri saya 7. Bersaudara 7 bersaudara. Saya tinggal di kompleks Paninggelam Permai. Hari-hari saya mengajar di kampus As-Supriyah ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya S1 di UIN Sastra Arab, S2-nya dakwah, S3 Al-Quran dan Tafsir PTIQ. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang saya dapatkan juga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya.
Kita memuja-muji kepada Allah atas segala nikmat di malam hari ini. Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Semoga Allah kumpulkan kita semua kelak dalam surganya nanti. Salawat dan salam semoga terlimpahkan karibaan junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Di mana beliau bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala da'watahum fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahum. Setiap nabi memiliki doa yang pasti diijabah dan mereka telah meminta doa-doa itu di dunia. Adapun aku, kata Rasulullah, ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doa yang pasti dijabah itu agar aku bisa memberi syafaat pada umatku di hari kiamat nanti. Dengan berkah itu, Imam Bukhari meriwayatkan Nabi bersabda, nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir tapi yang awal-awal masuk dalam surga. Bapak Ibu senang tidak jadi umat Nabi Muhammad? Bahagia tidak? Bagaimana nggak senang dan bahagia? Datang kita belakangan, hidup kita belakangan, ibadah kita belakangan, tapi surganya alhamdulillah. Jangan-jangan nerakanya juga belum. Tapi kalau saya pandang yang hadir ini ahli surga semua. Wajahnya wajah orang benar semua. Kita tidak ngandelin amal kita, tapi kita ngandelin syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu mau dapat syafaat Nabi? Salawat dulu yuk. Mau salawat lagu lama atau lagu baru? Lagu baru. Lagu baru belum hafal. Lagu lama udah lupa. Yang gampang aja. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin. Nanti Bapak Ibu ayo rajin sambut, moga-moga bisa naik haji yang benar, haji mabrur, tambah sabar dan tambah, ada yang makmur, ada yang subur. Yang benar tambah sabar dan tambah syukur. Karena kata Nabi, al-imanu sinfani, iman itu isinya dua, nisfun fi syukri, nisfun fi sobri. Separuhnya pada kesyukuran, separuhnya pada kesabaran. Ibu-ibu dijatah sebulan 10 juta, alhamdulillah. Sebulan 5 juta, alhamdulillah. Sebulan 2 juta, sebulan 1 juta, sebulan 500.000. Udah sebulan gak dikasih. Suaminya 3 kali puasa, 3 kali berlebaran gak pulang-pulang. Sabari, mudah-mudahan Allah berikan karunia yang terbaik. Amin ya Rabbal alamin. Salatullah ala Tuhan, salatullah ala yasin. Wahai muslimin ayo ngaji pulang bawa rahmat. Main berkat aja nih. Ya soalnya kayaknya udah lapar deh. Kaum muslimin ayo ngaji pulang bawa, ayo banyak membaca sholawat, semoga mendapat syafaat. Lagi boleh diringin. Salatullah
toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Ya Allah kami memohon ilmu yang bermanfaat Ya Allah kami memohon hidup selamat dunia akhirat Salatullah salamullah ala Kita hadir di sini dalam rangka Maulidur Rasul, mengingat, mengenang, memperingati Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sudah kenal Nabi Muhammad belum? Halo? Sudah kenal belum? Siapa yang bisa nyebutin nama Nabi Muhammad 5 saja, maju ke depan. Ayo. 5 saja, siapa yang berani ya? Ada yang berani? Boleh ya. Siapa namanya? Danis. Siapa? Dani. Dani, ibu bapaknya datang nggak? Oh, datang. Kemana? Datang berarti. Kelas berapa? 0 TK. Coba siapa nama Nabi Muhammad? Satu Nabi Muhammad ya, satu, dua siapa? Satu itu dua. Nggak bisa nih. Ini nggak apa-apa, kasih hadiah deh. Hadiahnya kecil karena nggak bisa. Coba kasih dikit aja ya, karena nggak bisa. Mana tadi? Kita 10.000 aja deh. Nggak bisa. Salim nih, benar jadi anak yang soleh, berbakti sama orang tua. Ya. Kata Nabi, li asmaun, saya punya nama, khamsatu asma, 5 nama. Disebutkan 5 nama dalam hadis riwayat Muslim, bukan berarti hanya 5. Nama Nabi ada 200 lebih, tapi ini disebut yang 5 yang pokok. Ada berapa Bu? 5 yang pokok. Ana Muhammad, saya Muhammad. Ismu maf'ul, orang yang terpuji. Ana Ahmad, isim fa'il, orang yang paling banyak memuji. Ana al-mahi, aku yang menghapus kekufuran. Ana al-hasir, aku yang mengumpulkan manusia di hari kiamat nanti, semua di bawah komandoku. Wa anal aqib, dan aku adalah al-aqib, sebagai penutup. 1. Ana Muhammad, Nabi Muhammad orang yang paling terpuji. Yang memuji bukan hanya kaum muslimin, orang kafir pun memujinya. Michael Hart,
mengumpulkan orang-orang yang paling berpengaruh di dunia, ada ribuan tokoh, disaring tinggal 100 tokoh. Ketika dimasukkan ke dalam data komputer, yang keluar, yang number one, yang nomor 1 adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan karena imani, tapi karena ilmu. Memang secara objektif Nabi Muhammad itu orang yang paling berpengaruh di dunia. Yang memuji bukan hanya orang mukmin, orang kafir pun memujinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memujinya dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Ana Muhammad, aku adalah Muhammad, orang yang terpuji. Kenapa Nabi Muhammad menjadi orang yang terpuji? Jawabnya yang kedua ini diantaranya. Ana Ahmad, orang yang paling banyak memuji. Wa kana Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahnani. Bahwasanya Rasulullah SAW menyebut nama Allah, mengingat Allah setiap saat. Kalau Al-Quran adalah perintah Allah yang tertulis, maka Nabi Muhammad adalah wujud dari perilaku perintah Allah dalam Al-Quran. Karena khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Dzikran katsiran. Bapak Ibu tahu nggak apa maksudnya dzikran katsiran? Halo? Sudah tahu belum? Belum. Dzikir yang banyak itu maksudnya apa? Sudah ngerti belum? Belum. Mau tahu? Mau. Kita saksikan yang lewat berikut ini. Yang lewat saya. Dalam tafsir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani, kita cuma mengerti tasawufnya. Padahal beliau juga mufasir, ahli fikih juga. Bahwa makna dzikran kasiran adalah li jami'i awqatikum wa ahwalikum. Bukan dzikir yang 10, 100, 1000, enggak. Tapi di seluruh waktumu engkau berzikir kepada Allah Subhanahu. Kira-kira mampu nggak kita dzikir seluruh waktu kita siang dan malam? Halo? Mampu tidak? Susah itu, mana mungkin kita tasbih terus Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah Alhamdulillah. wa la ilaha illallah. Mampu nggak siang malam berzikir begitu? Mampu. Kita nggak akan mampu. Lalu apa maksudnya? Imam Qushairi menjelaskan dalam tafsir Al-Ishari, maksudnya siang malam, sepanjang siang, di setiap waktu, setiap keadaanmu adalah udkurullah bikulubikum. Zikirlah kamu dengan hatimu. Saya praktekin. Bapak Ibu pernah melihat minumnya Nabi? Sudah pernah belum? Ini cuma nyontoin aja. Nabi kalau minum duduk dulu. Ini kalau tutupnya buka dulu. Pakai tangan kanan. Kadang-kadang kita sering melihat sudah ngaji minumnya masih pakai tangan kiri. Halo? Terjadi nggak? Taubat. Pakai tangan kanan. Ucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau minum 3 tegukan. Kenapa 3 tegukan?
haus. Ini sunnah Nabi. Nabi kalau minum setiap tegukan baca basmalah dan alhamdulillah. Dalam hati kita merasa ini air karena Allah. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun antum anzaltumu minal muzni am nahnul munzilun. Apa kalian nggak perhatikan air yang kalian minum? Apakah kalian yang menurunkan dari langit atau Allah yang menurunkan? Allah yang menurunkan dari langit. Ingat, air adalah rezeki dari Allah. Mangga, anggur, pisang, ini semua rezeki dari. Ini sudah tertulis siapa yang makan. Siapa namanya? Ali, tertulis namanya Ali, harus dimakan. Di Lauhul Mahfuz sudah tertulis, sehingga dimakan. Tadi nggak pengen makan kan? Allah sudah menulis jadi dimakan. Sudah tertulis pisangnya, nasinya. Percayalah, cuman kita kadang-kadang makan tapi lupa sama Allah. Betul? Kita minum lupa sama Allah yang ngasih makanan dan minuman. Ini yang nganterin perantara saja. Nabi kalau dikasih makanan minuman begini, doain yang nganterin. Mudah-mudahan yang nganterin minuman ini dapat minuman di surga. Biasanya ibu-ibu waktu ngasih bapaknya didoain nggak, Bu? Kagak. Doain, Pak. Istri seneng itu didoain. Semoga dapat makanan minuman di surga. At'amakallah atau at'amakillah kalau perempuan, wasaqoki fil jannah. Mudah-mudahan dapat makanan minuman di surga. Amin ya robbal. Sudah berapa tadi? 2, 1 Muhammad, 2 Ahmad, 3. Kalau Ahmad kan orang yang paling banyak memuji. Rasulullah itu memuji Allah setiap saat, bahkan tidurnya pun memuji Allah. Pernah Nabi bangun tidur langsung sholat. Aisyah nanya, ya Rasulullah, Anda sudah tidur? Tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Yang tidur cuman mataku, hatiku nggak tidur, hatinya zikir. Jadi Nabi itu tidur saja, hatinya zikir. Dan kita ini kadang-kadang zikir sambil. Pernah nggak baca Yasin, Yasinnya jatuh? Pengalaman yang senyum-senyum. Maka kalau melihat baginda Nabi sama kita, ya beda jauh. Sama-sama 2 rakaat tapi khusyuknya beda. Kalau Nabi khusyuk hatinya, khusyuk sumsumnya, khusyuk tulangnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kita khusyuk cuma awalnya. Halo? Ibu pernah nggak sholat gitu tapi pikirannya kemana-mana? Pernah? Boleh nggak sih orang sholat pikirannya kemana-mana? Boleh nggak? Boleh, daripada kemana-mana nggak sholat. Tahap awal boleh. Jangan gara-gara nggak khusyuk berhenti sholat. Jangan, sholatlah terus. Mudah-mudahan Allah kasih kekhusyukan. Khusyuk itu karunia. Khusyuk itu karunia. Rasulullah yadkurullah ala kulli ahyani. Di setiap saatnya mengingat Allah, menyebut Allah. Kalau kita ini sering lupa sama Allah, betul-betul, maka banyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Kita baca istighfar bareng yuk. Halo? Istighfar Haikal yang viral itu udah hafal belum? Ayo. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. La yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Sama.
العليم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين لا يغفر الذنوب إلا alamin. Mudah-mudahan nanti bisa hafal semuanya. Amin. Berzikir yang kedua, Nabi Muhammad Ahmad orang yang paling banyak memuji Allah. Bukan hanya di dunia, sampai di akhirat nanti ketika semua manusia mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan nafsi, diriku. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan nafsi, diriku. Nabi Musa alaihissalam kalimullah pun mengatakan nafsi, diriku. Nabi Isa alaihissalam mengatakan diriku, nafsi. Tapi Nabi Muhammad saat itu memuji Allah, bersujud kepada Allah. Beliau meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau memuji kepada Allah dengan pujian yang terindah. Lalu Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak, is'al tu'ta, isfa' dusafa. Angkat kepalamu, mintalah kamu akan diberi, berikan syafaat. Dan Nabi menyebut, ya Rabbi salim ummati. Ya Rabbi salim ummati. Ya Rabbi salim ummati, selamatin umatku. Kebayang gak? Di sana ada Nabi Ibrahim yang ngantri, Nabi Musa yang ngantri, Nabi Nuh alaihissalam yang ngantri, tapi Nabi sebut ummati, ummati, ummati. Berkah itu kita menjadi orang yang ahli surga duluan. Mudah-mudahan antrinya bagian depan. Ya Robbal. Ya seandainya bagian belakang yang nggak apa-apa, antrinya antri yang benar, antri menuju surga. Yang penting jangan pernah lepaskan kalimat la ilaha waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kalimat ini Nabi Ibrahim wariskan kepada anak cucunya supaya mereka kembali kepada Allah, dan mudah-mudahan kita pun bisa reuni dalam surganya. Ana al-mahi. Yang ketiga, aku adalah al-mahi, yang menghapus. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus kekufuran. Setiap nabi diutus sebelumnya dari Bani Israel, diutus, nabinya wafat, maka umatnya menyelewengkan ajarannya, merubah ajarannya. Nabi Muhammad diutus sudah ribuan tahun yang lalu, sampai hari ini umat Islam tetap bertauhid la ilaha, tetap mendirikan sholat 5 waktu, tidak berubah syariatnya. Kalau budayanya boleh, tetapi untuk syariatnya tetap sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Ana al-mahi, aku diutus untuk menghapus kekufuran. Dan alhamdulillah kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya kita dicipta bukan untuk kekayaan, bukan untuk jabatan, bukan untuk popularitas, tapi untuk menyembah Allah Subhanahu, dan Nabi Muhammad sebagai pemandunya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kata Ibnu Abbas, liya'budun maknanya liya'rifun, supaya kamu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sudah tahu belum caranya mengenal Allah? Halo? Sudah tahu belum? Kita udah lama berislam, tapi kadang-kadang seperti itu belum tahu. Sayyid Sabiq dalam Aqidatul Islam disebutkan cara mengenal Allah ada 2. Ada berapa? Ada 2. Pertama dengan tafakkur, memperhatikan alam raya ini, memperhatikan ciptaan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu apa enggak
kalian perhatikan. Nih, kita dulu dilahirkan kecil, mungil, belum sempurna, belum bisa berdiri, lahir ceprot, suci, belum punya dosa. Kalau udah gede-gede gini banyak dosanya. Halo? Betul? Lama-lama diberikan kekuatan, tumbuh rambut, cakep rambutnya, tapi lama-lama memutih. Akmaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Di antara yang hadir sudah ada yang 60. Baji berapa baji? 55, 5 tahun lagi. Kalau 60, kalau 70, 15 tahun lagi. Mudah-mudahan umur beliau panjang dan barokah. Tapi kadang-kadang ada yang lewat, ada yang 80, ada nggak? 90 ada nggak? Wala yazidu an dzalika illa qalil. Kata Nabi, tidaklah nambah kecuali dikit, nambahnya cuman sedikit. Kita ini semua akan mati menghadap Allah Subhanahu. Saya kaya, Ustaz, kaya juga. Saya sehat-sehat juga. Saya masih muda juga. Orang kaya mati, orang miskin raja-raja, rakyat biasa yang lagi nyender, yang nggak nyender, ibu-ibu, ustadz juga mati sama. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah, akan pulang menghadap Allah. Yang ketiga, Al-Mahdi yang menghapuskan buku Quran. Jadi caranya pertama untuk mengenal Allah, satu melihat alam raya. Min baini gammin, di antara darah, wa farsin, dan kotoran yang ada dalam perut binatang, baik kambingnya, sapinya, untanya, labanan khalisan saigun lisyaribin, keluar air susu yang mudah diminum. Ibu, bapak perhatikan, itu sapi, itu onta, itu kambing bisa memisahkan darah, kemudian kotoran sama susu dengan kemauan sendiri atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Sapi tahu apa tentang dirinya. Itu juga kenikmatan buat manusia. Yang kedua, cara mengenal Allah adalah dengan melalui asma-asmanya, melalui nama-nama Allah, melalui sifat-sifatnya disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya waktunya masih berapa menit? Ya, 5 menit. Ya, berarti 2 lagi kan? Yang keempat, Al-Hasyr. Al-Hasyr yang mengumpulkan. Kita ini akan dikumpulkan di bawah komando baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika yang lain mengatakan nafsi-nafsi, diriku-diriku, Nabi Muhammad ngumpulin kita. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang turut serta dalam kebaikan ini, baik dengan hartanya, baik dengan ilmunya, baik dengan tenaganya, semua mendapat syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, Al-Aqib, yang penutup, la nabiyya min ba'di, tidak ada nabi setelah aku, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia bukanlah bapak salah seorang di antara kamu. Nabi Muhammad bukanlah bapak salah seorang di antara kamu. Jangan katakan Zaid bin Muhammad, katakan Zaid bin Harisah. Dia anak angkat Nabi Muhammad. Muhammad bukan bapak salah seorang di antara kamu, tapi dia Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. La nabiyya min ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Maka kalau ada yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, jangan pernah percaya. Walaupun dia bisa terbang, walaupun bisa menggandakan uang, jangan percaya. Di Bandung ada tukang cukur jadi nabi, tapi juga ada pengikutnya 19 orang. Di Jawa Timur ada aliran sholatan, kalau sholat madem ngetan, punya nabi juga, namanya Tugimin. Nabi kok Tugimin? Gak enak kalau buat sholawatan. Kalau Nabi Muhammad kan enak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi. Coba nabinya tuh gimana? Sallallahu ala. Gak enak. Jangan pernah percaya bahwa nabi itu ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 nama nabi yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim yang bisa maju. Ayo. Tadi kan bisa 1 doang, 10.000. Nanti kalau dapat 5, 50.000. Sini. Yang depan-depan nggak apa-apa, ayo. Ayo. Ibu boleh, Ibu. Nggak usah malu, ayo. 5 nama, ayo. Ini terakhir yang sudah turun. Ya. 3 orang mau. Siapa yang mau? Ini. Ayo, sini. Ayo, sini. 3 apa? Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Ayo sini maju. Ayo. Oh, mungkin malu kali. Pak, Rama mau. Rama mau. Rama mau. Ayo sini. Rama. Apa namanya? Ya? Rama, ayo. Baca. Ayu Rama. Al-Mahi. Bocap. Bocap. Alhamdulillah. Pagi. Semoga Allah berikan kebaikan buat kita semuanya. Ilmu yang disampaikan walaupun sedikit, semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf nanti habis ini langsung karena saya sebenarnya habis minum obat gitu. Tapi karena ngikutin dari undangan Ustadz Swandi, mana orangnya tadi? Ke belakang ya. Jadi saya usahakan untuk hadir. Semoga Allah rahmati kita semua. Doakan supaya sehat walafiat dan Allah berikan kenikmatan fiddin wa dunya wal akhirah buat kita semuanya. Semua yang hadir mendapatkan curahan rahmat dari sayang Allah. Allahumma minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.